Halo, selamat malam. Welcome back to my channel. Selamat malam. Oke, teman-teman semuanya. Di kesempatan video kali ini, saya akan berbagi sebuah tutorial ataupun ya intinya membuat tutorial atau membuat sebuah inspirasi ide kreatif dari elektronik. Nah, di hadapan kita sudah ada dua unit batok casan atau kepala charger, teman-teman. Ini adalah kepala charger. Yang satu mereknya robot, yang satu mereknya Samsung atau Samsung, teman-teman. Ini mereknya Samsung. Ya, ini mereknya Samsung, teman-teman. Nah, dan ini terbaca 80 watt dan kita akan cek ampernya. Di sini ampernya tertera ini tertera, teman-teman, 3,5 ampere itu di 5 volt, 2 ampere itu off di 12, 2 ampere di 12 volt. Ini 5 oh ya, ini di 9 volt, teman-teman. Nah, ini 9 volt di 2 ampere, 12 volt di 1,5 ampere, dan 5 volt di 3,5 ampere, teman-teman. Karena kan casan itu pada dasarnya power supply casan itu bisa di variabel, teman-teman, bisa di up voltasenya. Nah, dan ini sudah tertera, teman-teman. Kalau kita up menjadi 9 volt, ya akan menjadi 2 ampere ya. Kalau kita up 9 volt, ini ampernya akan menjadi 2 ampere. Kalau kita up 12 volt, ini menjadi 1,5 ampere. Sementara ini kan bawaannya charger itu 5 volt, teman-teman. Dia memiliki daya output ampere dengan nilai 3,5 ampere, oke. Jadi 80 watt ya. Seperti itu. Dan sementara ini, teman-teman, ini casan kecil ini, robot ini, dia itu input 100 sampai 220 volt, 50 Hz, 0,2 ampere ya input ampernya. Sementara outputnya ini terbaca 5 volt, ini sudah hilang sedikit ya. Ini 5 volt dengan output ampere senilai 1 ampere, teman-teman. Ya, ini 1 ampere, ini 3,5 ampere. Kemudian ini fast charging, ini casan biasa ya, casan jadul. Nah, kita akan up, teman-teman. Ini casan jadul ini kita akan membuat menjadi fast charging ya, fast charging. Kita akan menaikkan ampernya, teman-teman, di up ampernya ya, di injeksi ampernya atau di boost lagi ampernya ya, agar bisa minimal mengimbangi yang fast charging 80 watt ini ya. Oke. Nah, di sini kita akan ada sebuah handphone ya, ini handphone. Ini handphone, teman-teman. Ini casannya ya. Oke, kita akan angkat dulu, teman-teman, agar dipermudah ya, agar mudah. Agar mudah, teman-teman, kita kita akan ukur secara tepat atau secara pasti, teman-teman, biar tidak asal atau ngasal ya. Nah, ini ada multimeter kita di skala 10 ampere, ya, 10 ampere. Dan ini untuk ini ya, teman-teman, jadi seperti ini. Lalu kita akan coba dengan yang fast charging dulu. Tapi ini HP-nya tidak support fast charging, teman-teman. Ini ya, kita akan mencontohkan saja. Nah, ini ada kabel USB. Nah, kita akan colokkan seperti ini. Nah, oke, kalian lihat multimeternya, teman-teman. Ya, ini kabelnya ya. Oke, kita akan colokkan. Jadi kita akan di sini saya sambung double socket seperti ini, teman-teman, agar mempermudah nanti pengukuran ampernya ya, ampere masuk ke handphonenya, teman-teman. Nah, kita akan colokkan dulu. Nah, ini saya colokkan yang 80 watt fast charging. Ya, dan ini adalah kabelnya ya. Oke, bentar, teman-teman, ini kita bisa lihat kameranya. Nah, oke, teman-teman, kita ini abaikan dulu ya yang ini. Kita akan cek di setelah ini ya. Nah, ini untuk colokan casannya ya, ini masih micro bukan Type C karena ini HP jadul. Ini masih micro, teman-teman, untuk cas-casannya. Oke. Ini saya colokkan, teman-teman ya, ke handphonenya. Kita colokkan langsung. Oke, kita sudah colokannya ke handphonenya. Ini untuk alat ukurnya, multimeternya, dan ini adalah hasil ukurnya kita akan lihat di sini. Nah, kita akan pastikan dulu apakah ini sudah tersambung ke handphonenya atau belum. Kita sambungkan dulu seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita sambungkan dulu. Nah, dan ini masuk cas ya, masuk cas, teman-teman, seperti itu. Nah, ini sudah masuk cas, kita lepas ya, kita lepas dulu. Otomatis ini terputus ya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan ukur ya. Ini di skala 10 ampere. Dan untuk negatifnya ini ada yang warna hitam, ini negatifnya ya, teman-teman. Untuk negatif kita taruh di sini. Nah, dan untuk positif kita taruh di output positif casan ya, seperti ini. Nah, ini akan terlihat, teman-teman. Nah, ini terbaca 0,25 ampere ya, 0,25 ampere, dan ini sedang mengisi ya, 0,25 ampere, teman-teman. Ini terbaca 0,25 ampere. Oke, 0,25 sampai 22 ya. Lalu kita akan ukur dengan yang Samsung ini ya. Ini kan Oppo A83, ini HP jadul. Dan ini juga sama, HP jadul tidak support fast charging, tapi kita akan buktikan menggunakan dua handphone sekaligus untuk pengukurannya. Oke, ini mungkin ke kantor ya, konektornya. Ini kantor, sekalian lihat ya. Ini sedang cas ya, kita ukur. Nah, ini si Samsung ini dia terbaca 0,19 ya. Justru ini lebih kecil ya daya casnya, teman-teman. 0,18 sedang mengisi ya barusan. Mungkin ini silau karena nah, kita akan terangkan dulu seperti ini. Nah, dia ngecas ya 37%, dan ini terbaca 0,19 atau 0,18 ya, teman-teman. Jadi kita pakai casan yang fast charging ya. Nah, kenapa kok 3 ampere masuknya 0,18, 0,30? Karena ini handphone ini belum support fast charging, teman-teman. Masih handphone biasa ya. Oke. Kita akan
ukur lagi sekali lagi. Kita pakai HP Oppo ini, kita ukur. Nah kalau Oppo ini dia terbaca sama ya, hampir mirip ya, 0,20, 0,19 ya. Ini sudah terbaca. Ini kita menggunakan adaptor atau kepala casan yang 80 watt 4 charging ya. Oke. Nah teman-teman, kita akan uji tes atau uji coba menggunakan ini ya, yang 1 ampere tadi ini kita akan ganti yang 80 watt ini ya, kita cabut. Nah kita ganti yang ini, kita akan tahu ya arus yang masuk ke HP berapa, yang masih ini standar, belum kita oprek, belum kita edit atau kita upgrade. Kita akan lihat sama-sama teman-teman di sini. Nah ini cas dan ini juga ngecas ya, ini mas terbaca, ini ngecas ya. Ini hanya terbaca 0,1 teman-teman, 0,1 ya, hanya terbaca 0,1 teman-teman ya, 0,1. Ini di casan yang 1 ampere ini memang betul ya terbaca 0,1, 0,9, 0,1 ya. Dia standby-nya di angka 0, naik turun ya teman-teman, 0,9 ya. Oke, kita sudah tahu ya kemampuan dari batok atau kepala cas ini hanya segitu teman-teman, tidak bisa lebih. Nah kita akan abaikan dulu yang ini, kita sudah melihat sama-sama kemampuannya hanya segitu teman-teman, tidak bisa lebih karena terbaca ini cuma 1 ampere ya. Nah, bagaimana kita akan meng-up atau meng-upgrade agar bisa mengimbangi fast charging ini ya, yang 80 watt ini. Oke, kita akan buka terlebih dahulu untuk tutupnya. Nah, ini sudah saya bongkar ya. Ini sudah saya bongkar, ini trafonya sangat mini atau sangat kecil teman-teman, dan komponennya juga sangat kecil. Oke, kita akan eksekusi teman-teman, cara upgrade-nya itu seperti apa. Oke, nah yang pertama, tidak perlu komponen mahal atau perubahan yang drastis, tidak perlu merubah trafo ya. Ini karena kemungkinan terlalu lama kalau kita merubah ini. Nah, kalian siapkan ini elko teman-teman. Ini dia elko-nya 10 volt ya. Ini juga nih, ini elko-nya ya yang akan kita ganti, ini dia 10 volt teman-teman. Ini 470 UF, 470 mikrofarad 10 volt. Dan yang ini juga sama ya, untuk voltasenya 10 dan lalu untuk mikrofaradnya 2200. Ini perbandingan jauh banget teman-teman. Nah, jika kalian tidak mempunyai elko yang 10 volt, kalian bisa gunakan elko yang ini. Jika kalian tidak punya elko 10 volt, kalian bisa gunakan elko 16 volt. Tidak masalah teman-teman ya. Oke, yang penting mikronya ini yang harus kalian naikkan ya. Ini 470 mikro. Sementara yang ini 2200 mikro, yang ini 1000 mikro, teman-teman. Oke, bagaimana cara pemasangannya? Karena ini kan besar, ini kecil, jadi kemungkinan ini tidak akan muat, teman-teman. Oke, kita akan upgrade. Tahap awal kita lepas dulu si elko yang kecilnya ini. Nah, ini sudah terlepas, teman-teman ya. Elko-nya ini cuma 470 mikro. Ini juga kemungkinan udah agak jelek ya, karena udah lama. Jadi cas-casannya juga udah lama. Kita akan turunkan lagi kameranya, teman-teman. Oke. Nah, ini sudah kita lepas ya. Sudah kita lepas, kita akan pergantian menggunakan elko yang 10 volt 2200 mikro. Kita akan cari celah untuk bisa menyimpan sebuah elko yang besar ini. Kita akan cari dulu celahnya di sini, teman. Ya, seperti ini. Nah, kita akan cari dulu celahnya, ini kan seperti ini masuknya. Oke. Nah, ini ada ruang kosong di sini ya. Kita akan lepas dulu. Nah, kita akan persiapkan dulu untuk si elko-nya. Nah, ini. Nah, mau tidak mau kita harus pasang seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Misalkan jangan sampai ganggu ke sini ya. Dipas-pasin saja. Nah, ini sudah, menurut saya ini sudah bisa ya. Oke. Karena ini tidak bisa masuk ke sini, teman-teman. Tidak bisa masuk ke sini, kita akan abaikan dulu. Nah, di sini yang perlu kalian upayakan harus mencari komponen tambahan berupa kabel sambung. Oke, kita cari dulu kabel sambungnya. Di sini saya sudah menemukan satu. Nah, jadi tembaga seperti ini, teman-teman. Nah. Oke, kita sudah mendapatkan 2 buah tembaga untuk menjemper, teman-teman. Pertama kita akan sambungkan di sini, teman-teman ya. Tentunya di kaki yang kita akan, di kaki elko yang kita akan up atau kita modif. Nah, kita akan solder dulu, teman-teman. Nah, ini kebetulan nih si apa? Kameranya jelek. Nah, ini ada yang kelupas nih, teman-teman, si jalurnya ya. Oke, kita akan memperbaiki jalurnya dulu. Ini jalurnya ada yang terkelupas. Kita akan perbaiki dulu. Oke, teman-teman. Nah, di sini jalurnya terkelupas. Berarti di sini saya tidak mau tidak mau harus memperbaiki jalurnya ini, teman-teman. Ini kita akan crop dulu. Kalau kalian jalurnya masih bagus ya, kalian tinggal tempel saja, teman-teman. Kalau ini jalurnya udah rusak, udah ada sobekan. Oke, kita akan solder si tembaganya ini, teman-teman. Nah. Oke, ini sudah siap. Kita akan solder si kabel sambungnya.
Oke, ini sudah tersolder. Satu, kita akan solder yang satunya lagi teman-teman. Nah, ini yang satunya ya. Untuk pemasangan Elco min plusnya itu tidak boleh terbalik teman-teman. Harus ke posisi semulanya ya untuk min plus Elco nya, itu jangan sampai kalian terbalik. Oke, ini sudah mantap, sudah matang. Ini sudah saya kasih kaki ya, untuk nanti tujuannya menyambung. Di sini saya akan siapkan untuk Elco kapasitornya. Dan ini untuk negatif, di sini ada tanda garis putih di PCB, itu berarti negatif ya. Kita akan pasang seperti ini. Kita akan pasang sesuai kaki min plusnya ya, jangan sampai kalian membalikannya. Jadi harus sesuai ya, harus sesuai lagi. Nah, ini kita akan solder dulu teman-teman. Solderannya harus matang ya, agar nantinya tidak lepas-lepas atau ya permanen lah ibaratnya. Oke, ini untuk penyolderan sudah selesai, dan kita akan buang sisa sambungan atau jemperannya. Ini sudah selesai teman-teman, jadi hasil akhirnya seperti ini ya untuk pemasangan Elco kapasitornya. Oke, lalu kita akan pasangkan ke dalam dudukannya ini teman-teman. Ini mungkin agak sedikit seret tapi nggak apa-apa. Nah, yang penting ininya ya teman-teman, harus pas ya. Kalau masalah seret mah pasti lah ya, tapi nggak apa-apa, yang penting ininya yang pas ya untuk ininya. Nah, ini sudah terpasang teman-teman. Kita akan pasang kembali untuk kakinya. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi, sudah terpasang. Dan mari kita akan coba lihat hasilnya. Kita angkat lagi. Nah, ini. Nah, kita akan colokkan ya. Kita akan colok di sini. Nah, ya. Oke, ini sudah tersambung. Itu sudah tersambung ya teman-teman nih. Ya, yang kita rubah barusan ini sudah tersambung. Dan untuk kabelnya ini ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ya. Ini yang biru dari kepala casan ya, sementara yang dari ini di sini ya nyambungnya. Kita akan pastikan dulu. Nah, ini sudah terjadi pengecasan teman-teman. Namun di sini belum kita ukur ya untuk input atau daya yang masuk ke HP-nya itu berapa setelah kita rubah. Nah, ini. Nah, kita akan ukur teman-teman. Kita akan ukur menggunakan multimeter. Ya, kita akan ukur. Setelah dirubah ini akan terbaca berapa kira-kira. Nah, ini bisa kalian lihat teman-teman. Ini tadinya ini ada yang longgar teman-teman, jadi kurang sip lah ya. Nah, ini sudah kalian bisa lihat ya. Ini 0,26 ya, hampir sama dengan yang pas charging tadi ya. Nah, bisa kalian lihat ya. Ini masih sama casannya yang ini yang kita rubah barusan. Dan kabelnya yang warna biru ini teman-teman, ini ke sini ya. Kita akan coba sekali lagi. Kita akan cek lagi yang sambungan ini, takutnya ada longgar ya. Ini ya, ini longgar teman-teman. Kita akan coba paskan ya, karena tadi itu longgar. Kita akan coba sekali lagi. Ini terbalik teman-teman min plusnya ya. Ini terbalik teman-teman. Nah, ini terbukti teman-teman, dia sudah berubah drastis dari 0,08 paling tinggi 0,1 ya. Terus lagi waktu pertama itu posisi longgar itu dia terbaca 0,15 ya. Dan ini sudah pada kokoh semua, sudah saya betulkan. Ini tambah terbaca lagi 0,22 teman-teman. Ini terbukti sudah bisa tembus atau menyaingi cas 80 watt ini teman-teman. Ini tidak hoax, tidak bohong atau tidak hoax ya, tidak palsu atau ya yang sejenisnya penipuan, tidak. Ini ya, ini asli. Ini kita mainnya ukuran, bukan main karangan teman-teman. Nah, ya. Oke. Lalu kita akan coba, setelah kita upgrade, kita akan bandingkan lagi. Kita akan menggunakan yang fast charging ini teman-teman ya. Oke, ini yang casan 80 watt kita colokkan. Lalu kita akan uji banding untuk hasilnya.
Nah, ini terbaca 3 ya, 3 ampere, hampir 2,7 ya, 2,83 ya, 2,7 ya. Nah, karena ini kan yang ini kan pas charging itu kan dia memiliki ampere 3 ya, 3,5 ampere. Nah, ini dia posisi standby-nya di angka 0,24 teman-teman. 0,25, 0,24 ya. Dia standby-nya di segitu ya. Yang casan fast charging ini. Yang 80 watt dia standby-nya di angka 0,25. Lalu yang ini yang sudah kita upgrade itu kita akan coba lagi. Kita akan uji banding lagi untuk hasilnya. Ini sudah saya colokkan. Kita akan ukur. Di sini casan handphonenya kita akan coba lihat sama-sama. Kalian perhatikan ini. Nol koma 2 ampere ya, 1,9 sampai 2 ya. Karena ini sebetulnya ini baterai sudah mau penuh teman-teman nih. Sudah hampir penuh. Nah, 2 ya, 2,2 lalu turun lagi karena ini sebetulnya ini sudah hampir penuh. Bisa kalian lihat lah ya. Ini sudah hampir penuh pengisiannya. Jadi si sistem di HP-nya sudah mulai membatasi atau menurunkan tegangan secara perlahan-lahan, input masuknya secara perlahan-lahan ya. Oke. Nah, untuk kesimpulannya di sini sudah kita sama-sama lihat lah ya. Jadi untuk menaikkan sebuah ampere itu sangat mudah teman-teman. Nah, ini elko yang bawaannya. Dan kita sudah up menjadi 470 mikro ini. Ini 2200, jauh lah ya, jauh banget. Dan drastis, efek drastisnya juga jauh banget teman-teman. Nah, hanya modal elko ya, modal elko sekecil ini, hanya modal mengganti elko yang kecil ini menjadi elko yang besar, kita sudah bisa membuat cas hampir mengimbangi Samsung fast charging teman-teman, yang notabene 80 watt. Oke teman-teman, semoga menjadi inspirasi atau menjadi motivasi untuk kalian bagaimana kita memanfaatkan atau sebelum kita membeli sesuatu itu harus ada pertimbangan. Kalau kita bisa membuat atau mengimbangi seperti casan ini, kenapa harus beli gitu loh. Kita upgrade dulu aja teman-teman. Jadi seperti itu ya. Cukup sekian, semoga terhibur. Sampai jumpa, goodbye.